Unit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan mengamankan tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tersangka yang berprofesi sebagai petugas keamanan ini diduga melakukan aksinya secara acak, mengincar anak-anak yang lengah. Sehingga kata Ibda Razan, yang bersangkutan tidak mengincar atau membuntuti korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan aksinya sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari tahun 2024 dan tanggal 29 Juli tahun 2024 di lokasi yang berbeda-beda. Modus operandi tersangka adalah dengan mengajak korban ke tempat yang sepi lalu melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Diberitakan, R ditangkap polisi di Balikpapan atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kasubnit PPA Polresta Balikpapan, Ibda Noval Razan Eduardo, memastikan bahwa R tidak mengalami gangguan kejiwaan. R tetap dijerat dengan pasal 82 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2016 junto pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tindakannya terungkap berkat bukti CCTV dan barang bukti lainnya, serta didukung laporan polisi dan olah tempat kejadian perkara, TKP. Pelecehan tersebut terjadi di 2 lokasi berbeda, pada tanggal 2 Februari tahun 2024 di sebuah toko retail dan tanggal 29 Juli tahun 2024 di semak-semak kawasan BJBJ, dengan korban berusia 8 tahun. Modus tersangka adalah menawarkan tumpangan kepada korban yang sedang menyeberang jalan, namun kemudian melakukan tindakan asusila. Kasus ini sempat viral di media sosial sebelum publikasinya dihentikan oleh pihak kepolisian untuk mencegah tersangka melarikan diri. Saat ini, pihak berwenang menunggu hasil asesmen dari UPTD PPA sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Selamat siang. Terima kasih pada rekan-rekan media semua sudah telah hadir di sini berkaitan dengan rilis kasus yang sedang viral ini. Itu berkaitan kita di sini menindaklanjuti terkait LP nomor 244 tanggal 29 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan peristiwa pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur disertai dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2024 dan 2 Februari 2024. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 2. Yang pertama, untuk lokasi diduga adanya persetubuhan ini di Jalan DI Panjaitan nomor 29, itu tepatnya di dalam toilet Indomaret. Kemudian untuk kejadian kedua berkaitan dengan dugaan pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur ini terjadi di daerah BJBJ, tepatnya di Jalan Letkol Pol KM Asnawi Arbain, daerah Gunung Bahagia. Adapun di sini pasal yang kita kenakan itu berkaitan dengan pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur terkait LP yang diterima oleh kami. Adapun untuk pidana penjara yang akan diterima oleh yang bersangkutan ini paling lama 15 tahun. Kemudian untuk kejadian pertama, kronologisnya yaitu pada hari Jumat pada tanggal 2 Februari 2024 di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di WC Indomaret, Gunung Guntur. Awalnya korban pulang sekolah pada pukul 11.30 WITA. Namun karena hujan, maka korban pulang sekitar pukul 12 WITA. Korban pulang dengan berjalan kaki dari SDN 01 Balikpapan Tengah ke rumah korban di Gang Selamat, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tetapi ketika di pertengahan jalan, tepatnya di depan toko Gading Mas Grosir, korban dijemput orang yang tidak dikenal. Kemudian korban diajak berkeliling dari Gading Mas Grosir ke arah Puskep menuju Gunung Malang dan masuk ke Gunung Guntur dengan alasan nanti diantarin pulang. Setelah itu korban diajak ke Indomaret dan korban disuruh untuk buang air kecil di WC Indomaret. Lalu korban langsung ke WC Indomaret dan tersangka mengikuti korban ke dalam WC Indomaret.
Lalu setelah selesai buang air kecil, korban disuruh tersangka untuk membuka semua pakaian dan pakaian dalam. Lalu tersangka mencoba memasukkan kelaminnya ke dalam vagina korban dan memasukkan alat kelamin ke mulut korban. Lalu tersangka mengatakan jangan teriak, nanti nggak diantarin pulang. Setelah itu korban disuruh untuk memakai kembali pakaian, namun rok tidak korban pakai, tapi korban memakai celana panjang dalaman. Setelah itu korban dan tersangka keluar dari Indomaret dan korban diantar pulang oleh tersangka, namun hanya sampai di seberang gang saja. Itu untuk terkait kejadian pertama pada tanggal 2 Februari 2024 terkait dugaan persetubuhannya. Kemudian yang LP kita terima itu berkaitan dengan pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan kronologi sebagai berikut. Pada tanggal 29 Juli 2024, awalnya korban dijemput di depan gapura Masjid Al-Ikhlas, Stal Kuda, yang mana korban pulang dari masjid setelah kegiatan mengaji. Kemudian korban pulang sekitar pukul 08.40 WITA, yang mana korban keluar dari masjid dan menunggu orang tuanya untuk menjemputnya. Akan tetapi pada saat korban menunggu, korban didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor berwarna hitam. Ketika itu tersangka menanyakan arah jalan kepada korban dan korban tidak mengetahui arah jalan. Ketika itu korban dipanggil ke dekat motor dan dibekap menggunakan tangan dan diancam mau ditembak. Ketika itu anak korban langsung digendong dan diangkut ke atas motor. Kemudian setelah itu korban dibawa jalan menuju ke daerah yang korban tidak diketahui. Korban hanya ingat ketika berhenti di daerah BJ-BJ. Lalu korban dibawa ke dalam semak-semak yang tertutup dengan pagar platsek. Lalu tersangka menyuruh korban untuk buka bajunya. Setelah itu korban tidak mau dan mulut korban kembali dibekap menggunakan tangan. Ketika itu korban didorong sampai terjatuh di rumput dan pelaku langsung menindis dan membekap mulut korban dan menekan kepala korban menggunakan tangan ke rumput-rumput di sekitar daerah tersebut. Ketika korban merasa pahanya ada dipegang oleh tersangka, yang mana tersangka meremas paha korban, ketika itu juga kepala korban ditinju menggunakan tangan oleh tersangka. Korban sempat menendang muka dari tersangka di saat korban menyembunyikan kunci motor tersangka, di mana korban tidak mau diantarkan pulang oleh tersangka. Kemudian korban langsung melarikan diri. Ketika itu korban sempat bersembunyi saat tersangka mencari kunci motornya. Setelah itu korban lari dari atas gunung BJ-BJ dan ditemukan oleh seorang DKPP, itu petugas kebersihan di daerah sekitar tersebut. Korban ada 2, semuanya umur 8 tahun. Semuanya umur 8 tahun. Pelaku ini kerjanya apa, Pak? Pelaku saat ini kerja petugas keamanan. Korban ini sudah diintai sebelumnya atau random gitu? Kita setelah adanya dugaan persetubuhan yang di awal, kita melakukan penyelidikan, kemudian kita telusuri berkaitan dengan dari sepeda motornya. Adapun dari barang bukti kita juga terima sepeda motornya yang sesuai dengan rekaman di CCTV yang kita telusuri di sepanjang daerah jalan seperti itu. Dia mencari target ini artinya random atau gimana? Untuk mencari target dia random. Gitu. Dugaan penculikan ada dulu? Dugaan penculikan tidak ada karena memang ini dia random. Jadi dia mengincar korbannya ini random. Jadi habis disetubui yang pertama itu sempat dipulangkan? Sempat dipulangkan namun hanya di seberang gang saja. Tapi apakah orang tuanya tidak curiga dan mengadu? Kepada orang tua si korban? Mengadu, makanya itu menjadi landasan kita untuk mencari bersangkutan. Sempat ada laporan juga berarti Pak? Sempat ada. Kegiatan ini dilakukan sejak berapa bulan terakhir ini? Sebenarnya 2 kali itu saja. Dua kali itu saja pada tanggal 2 Februari 2024 dan 29 Juli 2024. Setelah adanya laporan yang kedua, itu kita dalami lagi, akhirnya didapatkan tersangka. Kapan diamankan? Pada tanggal 5 September 2024 Di rumahnya. siap. Motor yang digunakan sama kok di laporan pertama laporan kedua. Itu sama, yang kejadian pertama sama kejadian kedua sama motornya. Oleh sebab itu kita lakukan penyelidikan, kita telusuri motornya melalui CCTV yang ada, kemudian kita cari bucket, akhirnya didapatkan yang bersangkutan di rumah. Tersangka ini berapa lama sudah di Balikpapan? Asli Balikpapan. Ya. Sempat melarikan diri atau langsung bekerja kembali? Dia berada di Balikpapan, bekerja di Balikpapan juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.